Halo, kembali lagi di channel Wahyu Ningtyas, channel belajar bersama. Di video sebelumnya kita kan sudah membahas tentang macam-macam teks. Nah, pada video kali ini kita akan membahas salah satu macam-macam teks secara rinci. Namun pada video kali ini hanya khusus membahas satu teks, yaitu teks narasi. Di video sebelumnya sudah menjelaskan pengertian dari teks narasi. Kini saatnya kita membahas tentang ciri-ciri teks narasi. Teks dapat dikatakan sebagai suatu karangan narasi atau cerita narasi atau bahkan teks narasi apabila memenuhi ciri-cirinya. Apa saja sih ciri-cirinya? Yang pertama, ada teks yang berisi cerita atau kisah, bahkan peristiwa tertentu yang menggunakan gaya bahasa naratif. Yang kedua, memiliki alur cerita yang jelas dari awal hingga akhir. Yang ketiga, ada konflik atau peristiwa. Dan yang keempat, memiliki unsur-unsur pembentuk berupa tema, latar, alur, karakter, dan sudut pandang. Unsur kebahasaan teks narasi. Yang pertama, menggunakan kata kiasan metafora. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), metafora adalah kata atau kelompok kata yang tidak mewakili arti yang sebenarnya, melainkan digunakan untuk membandingkan dua hal secara langsung. Metafora juga disebut sebagai gaya bahasa atau majas perbandingan. Biasanya digunakan untuk memperjelas atau membuat teks narasi terlihat agar lebih menarik. Yang kedua, menggunakan kata kerja transitif dan intransitif. Kata kerja transitif merupakan kata kerja yang dilengkapi dengan objek, baik itu benda, frasa, ataupun kata ganti. Sejenis kata kerja ini bisa diubah menjadi ke bentuk pasif. Sedangkan kata kerja intransitif merupakan kata kerja yang tidak membutuhkan objek atau jenis kata yang tidak bisa diubah menjadi bentuk pasif. Yang ketiga, menggunakan kata benda, sifat, atau klausa. Tentunya penggunaan kata benda, sifat, frasa, atau klausa ini disesuaikan dengan jenis topik yang nantinya akan disampaikan dalam suatu teks narasi. Yang keempat, menggunakan kata penghubung, penanda urutan waktu agar pembaca tidak bingung. Biasanya penulis cerita akan menghubungkan penanda urutan waktu, contohnya pertama-tama, lalu, kemudian, selanjutnya, dan akhirnya. Kata-kata tersebut biasanya digunakan untuk sebagai penghubung sebuah waktu atau urutan waktu. Selain memiliki ciri-ciri, teks narasi juga terbagi dalam beberapa jenis. Yang pertama, narasi informatif. Narasi informatif adalah karangan yang bertujuan menyampaikan sebuah informasi dengan tepat mengenai suatu peristiwa ataupun kejadian. Yang kedua, narasi artistik. Karangan narasi artistik ini adalah sebuah karangan yang menceritakan suatu kisah atau peristiwa yang bertujuan memberikan pengalaman estetis kepada pembacanya. Ceritanya berupa fiksi atau non-fiksi dengan bahasa figuratif atau kiasan. Yang ketiga, narasi sugestif. Narasi sugestif ini menceritakan sebuah peristiwa atau kisah dengan maksud terselubung kepada para pembaca atau pendengarnya. Struktur teks narasi terdiri atas orientasi, komplikasi, resolusi, dan reorientasi. Yang pertama, orientasi. Pada bagian ini, penulis menjabarkan waktu, tempat, toko, serta watak dari setiap tokonya dan apa yang sedang terjadi. Yang kedua, komplikasi. Pada bagian komplikasi ini, penulis menceritakan kejadian penting, sebab akibat atau pemicu yang menimbulkan konflik antar tokoh yang menimbulkan peristiwa lain sebagai akibat dari konflik sebelumnya hingga mencapai pada titik puncaknya. Yang ketiga, resolusi. Pada bagian ini, konflik menurun
hingga dapat diselesaikan. Dan yang keempat ada reorientasi. Pada bagian reorientasi ini merupakan bagian penutup teks yang berisi pesan moral. Pesan moral dari mana? Dari cerita tersebut. Dan tahap ini tidak wajib dalam sebuah teks narasi. Nah, tujuan dari teks narasi yaitu memberikan informasi untuk menambah sebuah pengetahuan, memberikan wawasan kepada pembaca, memberikan hiburan, atau memberikan pengalaman estetis kepada pembaca. Langkah-langkah menulis teks narasi yang pertama, cari dan tentukan terlebih dahulu tema serta amanat yang ingin disampaikan. Yang kedua, tentukan sasaran pembaca. Yang ketiga, buat rancangan mengenai peristiwa utama dalam bentuk alur sesuai skema yang ingin ditampilkan. Yang keempat, rangkai urutan peristiwa utama tersebut menjadi beberapa bagian seperti pembukaan, perkembangan, dan akhir cerita. Yang kelima, buatlah rincian dan penjelasan mengenai kejadian-kejadian utama secara detail. Yang keenam, susun skema tokoh, watak, alur, latar, dan sebagainya. Dari contoh teks narasi di atas menggambarkan penyesalan seorang ayah terhadap perlakuannya kepada anaknya sendiri. Cerita teks narasi di atas memiliki struktur orientasi, komplikasi, resolusi, dan reorientasi yang sangat cukup efektif dalam penggalan cerita tersebut. Nah, sekian video dari saya. Bila ada salah kata ataupun penjelasan yang kurang jelas, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.